Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Ayohal ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, ahli pengaosan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudroh dan irodahnya serta inayahnya kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah yang kemudian dilanjut dengan mencari ilmu. Bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita telah menginjak di malam ke-24 Sya'ban 1445 Hijriah atau 36 hari menuju lebaran. Biasa nama langkung hafal bade ka lebaran. Berarti sekitar 1 minggu lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, yang dimana Ramadan itu merupakan bulan penuh magfirah, bulan diturunnya Al-Quran, bulan yang diberikan seluruh dilipat gandakan pahala-pahala bagi orang-orang yang beramal. Bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kajian Al-Qur'an, Quran surah Ali Imran ayat 133, 134 dan 135 dengan judul Takwa Penuh Perjuangan. Takwa penuh dengan perjuangan. Setiap orang melakukan segala sesuatu butuh perjuangan. Bapak, ibu, subuh bade ka masjid butuh perjuangan tidak? Butuh. Kermah tunduh nyatiris, wah ngeunah nama dilajengkeun tidur. Nah, Bapak, ibu, ayeuna kapangaosan butuh perjuangan tidak? Butuh. Kamana ce? Kamana Kang? Kapangaosan. Oh, wayah kieu mah mendingan ulin. Nah, cek natanya. Mendingan nonton TV, nonton sinetron. Keur mah dicemooh nya di ieu, di ece nya enak nama, wayah kieu mah mendingan Persib gitu nya. Gitu. Berarti artinya butuh perjuangan. Betul. Al-Quran menyebutkan beberapa kalimat terkait tentang takwa. Nah, tadi judulnya adalah takwa penuh perjuangan. Al-Quran menyebutkan beberapa kalimat terkait tentang takwa. Ada satu ayat yang ini sangat masyhur dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, di sini menggunakan harfun nida. Harfun nida itu adalah huruf panggilan, memanggil. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian melaksanakan asyam, saum, puasa. Apa yang disebut dengan saum? Saum itu adalah al-imsaku, menahan diri minat ta'am wasyarab min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, menahan diri dari makan, minum, menahan diri dari emosi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini saya tidak akan membahas terkait saumnya, tapi terkait tentang ketakwaannya. Nah, kemudian di sini dilanjutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Nah, di sini saya menjelaskan terkait tentang takwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu yang disebut dengan takwa? Nah, di sini ada kalimat takwa di beberapa ayat. Beberapa ayat ada yang menjelaskan terkait tentang takwa itu sendiri. Nah, dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfiratin mir rabbikum, memohon ampunan mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannah, dan surga, arduhas samawati wal ardu, yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Nah, ini menggunakan bahasa hiperbola, di mana digambarkan dengan yang sangat, bahkan surga itu bisa melebihi langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, ini diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita menjelaskan apa itu yang disebut dengan takwa, seperti apa orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, alladzina yunfiquna, adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan, fissarra'i, dalam keadaan luas, waddarra'i, dan juga dalam keadaan sempit. Nah, Bapak Ibu, ada dua orang keadaan. Satu, ada orang yang pas-pasan, dia punya penghasilan 10.000 rupiah per harinya, kemudian dia infakkan, berikan kepada orang yang membutuhkan 7.000 rupiah. Dengan ada orang yang kedua, orang ini adalah orang yang memiliki kelebihan harta. Penghasilan per harinya mungkin adalah misalnya 10 juta. Kemudian dia menginfakkan hartanya itu adalah 1 juta rupiah misalnya. Dari segi nominal, besaran mana? Tentunya 1 juta. Berarti orang yang berkemampuan ini memiliki nilai yang lebih. Akan tetapi nilai di mata Allah tadi nominal, kalau nominal mah ageng nu 1 juta, tapi lamun dina nilai mah ternyata nilai lebih besar adalah orang yang tidak mampu ini dengan uang 7.000 rupiah. Saharina ngan 10.000, aya anu nginjem atau aya anu ngabutuhkeun, ku urang teh dibere 7.000. Badak eta teh. Nominalna leutik tapi nilaina ternyata besar di mata Allah. Berbeda dengan tadi, ada orang yang berkemampuan seharinya 10 juta, kemudian dia infakkan misalnya 500.000 rupiah atau 1 juta, tapi dia memiliki harta yang masih banyak. Di urang mah kadang oge Jumatan teh teu aya peningkatan 2.000 deui tah. Ustaz da si mamahna si ibuna ngabakalan 2.000 tah, berarti ibu-ibu kedah ngabakalan caroge teh kedah di langkungan. Teh kengeng 2.000 deui artina tidak ada peningkatan. Selanjutnya, jadi yang pertama adalah orang yang senantiasa menginfakkan di dalam keadaan luas maupun sempit. Wal kaziminal ghaizo, dan yang senantiasa menahan amarahnya. Bapak Ibu, orang anu bertakwa teh bukan orang yang gak pernah marah, tapi orang yang senantiasa menahan amarahnya, mengendalikan amarahnya. Sanes can pernah marah, tapi dia senantiasa mengendalikan amarahnya. Wal afina 'anin nas, dan senantiasa memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada satu kisah, seorang ulama tabi'in, ulama dari kalangan tabi'in, dia berwudu. Wudu nate sok make ceret teh naonnya teko gitunya.
atau lamun ieu mah non gerabah anu tina tanah liat tah kitu nya, kendi tah kitu nya. Ieu teh diceretkeun teh ku hamba sahaya. Nah, ku hamba sahaya anjeunna teh si ulama tabiin ini punya hamba sahaya. Ulama tabiin ini berwudu, dibantu wudunya oleh hamba sahaya, dituangkeun gitu nya, di naon ngaranna atuh dicicikeun, dikucurkeun tah, dikucur. Anjeunna teh wudu. Tah si hamba sahaya ieu teh melakukan kelalaian kesalahan nu akhirna eta teh si kendi teh muragna teh beunang kana tanganna jeung sukuna. Akhirnya naon getihan tanya, tangan dan kakina getihan. Harita keneh ulama tabiin teh ambek ngocecang tanya, wah ngocecang eta kanu jadi hamba sahaya. Oh ngacacang, oh hapunten ngacaprak gitunya, naon ngacaprak ngacacang gitunya. Oh mohon. Mohon. Ambek tahnya si hamba sahaya si ulama tabiin ini ke hamba sahaya ieu teh. Kalarasan hamba sahaya ieu teh rajin ngaji. Anjeunna teh macakeun ayat ieu Ali Imran ayat 134. Dia bacakan wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang bertakwa ialah yang senantiasa menahan amarahnya. Tah si ulama tabiin ieu akhirnya dia diam, tidak melanjutkan marahnya. Kemudian lanjut lagi si hamba saya teh wal afina anin nas, orang yang bertakwa itu adalah yang senantiasa memberikan atau memaafkan manusia yang lainnya. Kata ulama tabiin, afauka, saya memaafkan kamu, saya telah memaafkan kamu. Nah, kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Setelah itu langsung si ulama tabiin menyebutkan, mulai detik ini, mulai hari ini akan saya bebaskan kamu. Oh, luar biasa. Iya teh keajaiban Al-Quran, dan yang kedua adalah kehebatan si penghafal Quran itu. Siapa? Tadi hamba sahaya. Dia bukan hanya sebatas hamba saya saja, tapi dia adalah penghafal Al-Quran. Ketika memiliki tadi majikan, yang majikannya tersebut marah, kemudian dia membacakan ayat ini, ulama tersebut akhirnya dia sadar, dia tahu, sebenarnya dia tahu, teringatkan oleh hamba saya tersebut, benernya orang teh kudu menahan amarah, memberikan maaf, kemudian berbuat baik. Akhirnya langsung si hamba saya tersebut merdeka. Luar biasa. Itu adalah keajaiban dari ayat Al-Qur'an atau firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini ada tadi kalimat wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pada dasarnya setiap amal yang kita lakukan itu akan kembali lagi kepada kita. Man amila solihan fali nafsi, barang siapa yang beramal soleh maka pada dasarnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah, waktu itu pernah diceritakan ketika ada seseorang yang beramal soleh, aya anu hiji anu bapak-bapak anu lolong subuh-subuh ka masjid mawanan cempor teh ning lentera gitu nya, aneh, nah habet lolong tapi mawa lentera obor gitunya, obor. Ketika ditanya ternyata dia betul, dia tidak bisa melihat, akan tetapi obor tersebut diberikan untuk penerangan orang lain. Dan dia juga orang lain tersebut menyelamatkan dirinya sendiri ketika dalam bahaya. Misalnya teh bisi aya aya jurang, bisi ti kusruk, bisi ti soledat, bisi aya aya cubluk jeung sajabana gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi artinya ketika dia berbuat baik kepada orang lain, pada dasarnya adalah untuk dirinya sendiri. Mandalla ala khairin
falahu mislu ajrin fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang lain tersebut mengerjakannya. Ece hayu orang pangaosan. Ketika si Ece ini ternyata datang ke masjid, mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah, mendapatkan pahala, maka orang yang diajaknya tersebut, yang mengajaknya tersebut juga mendapatkan pahala, gitu. Karena dari tadi gitu, karena dia sudah mengajak kebaikan. Begitu pula kita subuh membangunkan anak-anak, membangunkan istri untuk melakukan sholat berjamaah. Kemudian apalagi nanti Ramadan dia saum Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang keempat. Nah, tadi ada 3 orang yang berimpak, orang yang menahan amarahnya, ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain, kemudian dia berbuat kebaikan. Selanjutnya, walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lizunubihim wa may yaghfiruz zunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina, dan orang-orang idza fa'alu fahishatan, yang apabila dia pernah mengerjakan fahisyah, dosa ya, atau perbuatan keji. Jadi anu orang bertakwa teh sanes anu sempurna, tidak pernah melakukan sebuah kesalahan, tapi dia pernah melakukan kesalahan, akan tetapi di sini nanti selanjutnya au zalamu anfusahum, dan juga yang senantiasa yang suka melakukan atau zolim terhadap diri sendiri, zakarullah, dia langsung mengingat kepada Allah, dia mengingat kepada Allah. Jadi jadi ada orang yang melakukan fahisyah, perbuatan keji. Perbuatan keji apa saja, mulai dari dosa kecil maupun yang sedang, seperti dia pernah berbohong, ingkar janji, kemudian dia mencuri dan lain sebagainya. Kemudian atau dia melakukan perbuatan-perbuatan, mohon maaf, yang dia tidak sadar. Seperti tadi dia ngobrol tapi kalakah ngejek gitunya, membuat orang lain menjadi sakit hati. Makanya diurang aya nama anu keur viral teh pembulian. Ternyata pembulian itu mulai dari lisan. Bapak Ibu, kenapa bisa dari lisan? Karena manusia yang tidak bisa menjaga lisan, maka dia bisa berucap semaunya dia sendiri. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Karena biasanya kita itu jatuh karena terpleset itu karena lisan kita sendiri. Tadi suka ngejek, ngehina, kemudian apalagi ingkar janji, ngabohong, hati-hati gitu ya. Maka biasanya kalau orang yang suka ngebully itu mulai dari lisan. Lisan, kemudian apalagi kontak fisik gitunya, asal nama naon, pas sigeng-sigeng, pas sikut-sikut, pas tajong-tajong, akhirnya manaon gelut gitunya. Pembulian seperti itu karena dimulai dari lisan. Nu gelut oke kan mulainya dari lisannya atau dari sikap. Dan juga apa? Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hormatilah tetanggamu. Orang yang terdekat itu ternyata bukan saudara juga, tapi adalah tetangga. Bukan berarti keluarga tidak boleh tapi maksudnya orang yang terdekat itu adalah tetangga. Kita nggak boleh sampai tidak bersosialisasi. Tetangga dibiarkan,
tetangga dalam keadaan kelaparan kita biarkan, nggak boleh. Nah, lanjut. Wallazina iza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang apabila, nah orang yang bertakwa itu ketika dia berbuat keji, berbuat kesalahan, pernah berbohong, pernah melakukan menyakiti orang lain, auzolamu anfusahum, atau menzolimi diri sendiri. Zolim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Micen runtah lain karena tong sampah, zolim. Cocoretan na tembok lain pada tempatnya, zolim. Make sendal batur, zolim, maling. Gitunya, berarti ya betul zolim dan juga perbuatan dosa, maling. Itu tidak boleh. Auzolamu anfusahum, atau juga seperti misalnya kita membiarkan diri ini kelaparan, membiarkan diri ini tidak istirahat, membiarkan diri ini tidak melaksanakan ibadah, waktunya sholat tidak sholat, waktunya untuk berzikir kepada Allah tidak berzikir, itu juga termasuk zolim. Waktunya tidur malah bergadang, membuat tubuh ini menjadi sakit-sakitan. Kemudian zakarullah. Nah, perbedaan orang yang bertakwa itu ketika melakukan perbuatan keji, zakarullah, dia langsung mengingat Allah. Astagfirullah gitunya. Emut kalau itu perbuatan salah. Loh, nah orang kalau ngomongkeun batur, astagfirullah, langsung emut ka Allah. Itu perbuatan salah. Fastaghfaru lizunubihim, dan memohon ampunan atas dosa-dosanya. Nah, tadi istighfar, ya Allah, mohon dia meminta ampunan, memohon ampunan kepada Allah bahwasanya perbuatannya tadi adalah salah. Allah, nah abi tadi kalaka ngomongkeun batur, nah abi kalaka membuat orang lain jadi sakit hati. Wa may yaghfiruz dzunuba, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa, illallah, kecuali Allah. Ternyata tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Lamun seg manusia melakukan kesalahan pada orang lain, maka untuk menghapusnya dengan cara meminta maaf. Hapunten ece, hapunten akang gitu, hapunten. Nah, hapunten tadi ngomongkan gitu. Nah, itu adalah hablum minanas, bermuamalah dengan manusia ketika melakukan sebuah kesalahan, maka dia harus meminta maaf. Selesaikan. Lamun ayah hutang, ulah nepi ka cuman minta maaf hungkul, bayar hutangna, kecuali lamun geus diikhlaskeun. Nah, kecuali gitu. Akan tetapi tadi kalau misalnya dosanya kita kepada Allah, maka kita meminta maafnya juga atau memohon ampunannya kepada Allah langsung. Gitu. Kalau kepada manusia, ya manusia lagi. Kalau kepada Allah, berarti kepada Allah lagi. Gitu, seperti itu. Jadi sekali lagi, di sini Allah sebenarnya bertanya kepada kita. Yang pertanyaan tersebut bukan untuk dijawab, tapi untuk direnungi. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Dan siapa lagi sebenarnya yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Ya. Artinya tidak ada lagi walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Jadi sifat anu tobat hiji, ingat langsung kepada Allah, nu kadua dia meminta ampunan kepada Allah, yang ketiga dia tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut, dan yang keempat dia mengganti dan meningkatkan kualitas dirinya dengan amal-amalan soleh. Tahno disebut dengan tobatnya seperti itu. Termasuk ini juga orang yang bertakwa itu adalah satu di sini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang yang bertakwa itu adalah yang senantiasa menginfakkan hartanya dalam keadaan luas maupun sempit. Kemudian yang kedua adalah
wal kadhiminal ghaiza, dan orang yang menahan amarahnya. Jadi sekali lagi, orang yang soleh, orang yang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah melakukan tidak pernah marah, tapi yang senantiasa menahan amarahnya. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas, dan dia memohonkan ampunan atau memaafkan kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. 3. Kemudian yang keempat tadi, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, zakarullah. Nah, kemudian dia langsung mengingat Allah. Yang kelima, fastaghfaru li dzunubihim, dia langsung memohon ampunan kepada Allah. Dan yang keenam, walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa, yang doa ini adalah yang senantiasa diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai akhir senja, ketika di usia senjanya juga. Allahumma ja'al ausa rizqika alayya inda kibari sinni wan qita'a umri wa qurbi ajali. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah ausa, keluasan rizkika, rizkimu, alayya untukku, ingda kibari sini, ketika umurku sudah mendekati senja. Nungarana umur senja itu apa? Artinya eta teh mendekati kana magrib. Lamun bahasa ya nama, tapi lamun bahasa asli nama tereh ka maot gitu. Ingda kibari sini wan qita'a umuri, dan saat umurku hampir habis, terputus, wa qurbi ajali, dan ajalku telah dekat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada nggak yang merasa yakin bahwasanya umurnya sampai tua? Abi naros kamurang kali he di dia anu yakin umurna nepi ka kolot? Teu aya. Bisa jadi ternyata umurnya umurnya setahun lagi, ada yang umurnya 2 tahun lagi, nggak tahu kapan. Karena yang namanya umur itu, yang namanya ajal itu hanya Allah saja yang tahu, gitu. Makanya tugas kita adalah ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiar untuk memperbaiki diri sendiri dan meningkatkan kualitas amal soleh kita di dunia. Karena sekali lagi di dunia itu adalah tempat kita menanam. Di akhirat kelak nanti adalah tempat kita memanen. Jadi kita bersibuklah di dunia dengan menanam. Kalau di akhirat nanti kita akan memanen. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tadi apa? Manusia itu cuman ada di dunia ini, manusia itu ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. 1, disenangi dan diharapkan oleh orang lain. Yang kedua, biasa-biasa saja. Dan yang ketiga, tidak diharapkan oleh orang lain. Ustadz, kinten-kintena abdi teh anu diharapkan, anu henteu, atau anu sedang-sedang wae? Bagaimana cara mengetahuinya? Lihat sekeliling kita. Ketika kita tidak ada, apakah kehadiran kita, ketidakadaan kita dirindukan? Contoh seperti ini. Ada ulama di antara kita wafat. Nah, ini pernah saya jelaskan. Ketika dia wafat, kemudian ilmunya dikenang, jasanya dikenang, kebaikannya dikenang. Allah, Ustadz anu meni sae pisannya, ni ramah, ilmuna ni luas, ni somea, pokoknya kacida gitunya. Ilmuna luar biasa, buku-bukuna seueur, ayeuna tos teu aya. Nah, artinya amal kebaikannya dikenang, jasanya dikenang, semuanya dia dikenang. Ini adalah termasuk orang-orang yang dirindukan, baik ada maupun tidaknya. Tapi biasanya ketika kita kehilangan, kita merasakan kehilangan tersebut. Seperti Bapak Ibu, urang teh sehat, raos teh, raos, tapi urang teh merasakan bahwa sehat ini adalah mahal dan luar biasa.
kita akan merasakan pentingnya sehat ketika sedang sakit. Allah ini nyeri kieu, Allah ieu, ya Allah ini kieu-kieu teuing penyakit teh gitunya. Artinya dia merasakan pentingnya sehat ketika dia sedang sakit. Begitu pula dengan tadi ulama, kita merasakan pentingnya dan jasanya, ilmu-ilmunya, kebaikan-kebaikannya ketika ulama tersebut sudah tidak ada, dikenang tah. Dan yang kedua, ada yang biasa-biasa saja, teu dikenang, tidak diharapkan dan diharapkan dan juga tidak diharapkan juga. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Kenapa tidak diharapkan kehadirannya? Misalnya teh naon? Bedegong, rariweuh, buat kerusuhan. Nah, eueuh aya si eta mah riweuh gitunya. Mendingan eueuh si eta teh gitunya. Lamun aya eta pikariweuheun, pikasebeleun. Nah, gitu ya. Jadi artinya kita kemana nih? Apakah kita termasuk orang yang dirindukan karena jasa-jasa kita, karena kebaikan kita, karena amal soleh kita dirasakan oleh orang lain, atau sebaliknya malah kita tidak dirindukan keberadaan kita, lamun teh alhamdulillah, atau yang ketiga biasa-biasa saja. Nah gitu. Makanya manusia itu khairun nas anfa'um linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, kembali lagi bahwasanya tadi biasanya ketika Jumatan itu khotib senantiasa mengingatkan. Nah, kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Nah, justru ketakwaan itu dilatih itu penuh perjuangan. Bapak, Ibu tinggal di dia tadi. Orang yang berinfak, orang boga harta teh perjuangan antara rek dibalanjakeun jeung pangabutuh atau diinfakkeun kanu butuh. Penuh perjuangan. Aya anu pikasebeleun pikakeulun urang teh ngambek. Tapi perjuangan bagaimana kita menahan amarah tersebut itu yang luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah lamun si eta boga salah, anu pangsaena jelema anu pang alus-alusna teh yang senantiasa memaafkan kesalahan batur. Si eta teh pikasebeleun pikakeulun, geus ngahina urang, geus ngece urang, geus ieu, tapi kita dengan kerendahan hati kita, kelapangan dada kita memaafkan dia. Penuh perjuangan. Itunya dah hese gitunya. Hayang mah nya neke, hayang mah nonjok si eta teh. Nah, artinya gitu. Dan yang ini adalah segera mengingat Allah. Sama ketika dia nikmat terhadap kemaksiatan, nikmat terhadap perbuatan maksiat atau dosa, perjuangan juga untuk mengingat Allah, apalagi sampai memohon ampunan. Kemudian di sini apalagi sampai dia tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Penuh perjuangan, penuh. Bagaimana Ustadz istiqomah? Bagaimana cara istiqomahnya? Tadi itu di situ adalah senantiasa mengingat kepada Allah. Orang yang istiqomah itu adalah sebaik-baiknya. Bagaimana ketika kita istiqomah terhadap amal soleh kita, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam segala hal, butuh perjuangan, butuh gitu. Makanya setiap orang itu harus bisa menahan emosi, menahan amarah, menahan sesuatu yang tidak penting, bahkan sampai menzolimi, apalagi jangan sampai. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama untuk menjadi ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Karena sekali lagi takwa itu adalah penuh perjuangan, penuh pengorbanan dan lain sebagainya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kesalahan datangnya dari saya sendiri dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.